وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para ikhwah fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita dapat bertemu di saluran ini. Kita masih membahas kitab Al-Kabair atau perkara-perkara yang berkaitan dengan dosa besar. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang dosa besar yang ke-30, yaitu qadhi ataupun hakim yang jahat. Kita telah jelaskan bahwa merupakan salah satu di antara perkara yang mendatangkan adab di dunia dan di akhirat, yang mendatangkan laknat di dunia dan di akhirat adalah memutuskan hukum secara zalim. Memutuskan hukum secara zalim. Qadhi yang memutuskan hukum dengan hawa nafsu, dan qadhi yang memutuskan hukum berdasarkan kejahilan. Dan insyaallah pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan dosa besar yang selanjutnya, yang ke-31, yaitu al-kadhib, yaitu gemar berkata dusta, gemar berkata bohong. Para ikhwah fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Dusta merupakan satu sifat yang sangat tercela. Barangkali tidak ada satu umat pun ataupun satu orang pun yang menyukai akhlak ini, yang menyukai tabiat ini, yaitu tabiat suka dan gemar berkata bohong. Dan berkata bohong ini adalah salah satu di antara dosa besar. Salah satu di antara dosa besar yang mendatangkan dan membawa siksa dan azab bagi pelakunya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam kitabnya, yaitu di dalam surat Al-Mu'min ayat 28, Innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan petunjuk, tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang melampaui batas lagi pendusta. Tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang melampaui batas lagi pendusta. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 10, Qutilal kharrasun, terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta. Al-kharras yaitu orang-orang yang berbicara dengan praduga, dengan menduga-duga, yang mana praduga ini kebanyakannya adalah dusta. Iyakum wadhann fa inna dhanna akdzabul hadis. Hindarilah oleh kamu banyak berpraduga, berprasangka buruk, karena itu adalah sedusta-dustanya perkataan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Qutilal kharrasun, terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta, yang banyak menduga-duga dan jatuh dalam kedustaan. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 61, Tsumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadzibin. Kemudian marilah kita bermubahalah kepada Allah, lalu kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa laknat akan turun kepada orang-orang yang suka dan gemar berdusta. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang menjelaskan tentang adab ataupun ancaman terhadap atau peringatan keras terhadap orang-orang yang banyak berdusta ataupun yang suka berdusta. Jadi al-kadzib, dusta itu merupakan suatu hal yang sangat tercelah di tengah-tengah manusia, maupun berdasarkan ayat-ayat yang telah kita sampaikan tadi.
Jadi Al-Quran melarang kita untuk banyak berdusta ataupun melakukan kedustaan atau berkata dusta, berkata bohong. Demikian pula di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Al-Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innas sidqa yahdi ilal birr, wa innal birra yahdi ilal jannah, wa innar rajula la yasduq hatta yakuna siddiqa, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar, wa la yazalu ar-rajulu yakdzib hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaba." Sesungguhnya kejujuran menunjukkan ataupun membawa seseorang kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan itu akan membawa kepada surga, dan sesungguhnya seseorang senantiasa jujur hingga ia menjadi seorang yang jujur. La yasduq hatta yakuna siddiqa. Sebaliknya sesungguhnya dusta menunjukkan ataupun membawa kepada perbuatan keji, dan perbuatan keji menunjukkan kepada neraka atau membawa kepada neraka. Dan sesungguhnya seorang laki-laki terus-menerus berdusta hingga akhirnya dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang pendusta, yaitu kadzdzabah. Jadi kejujuran itu adalah sesuatu yang harus kita miliki, yang wajib kita miliki. Jujur merupakan satu akhlak yang mulia. Jujur ini akan membawa kepada kebaikan-kebaikan, dan kebaikan-kebaikan itu akan membawa kita kepada surga. Dan seorang apabila membiasakan dirinya jujur di dalam perkataan-perkataannya, di antara sama manusia, pembicaraan-pembicaranya kepada manusia, maka jadilah jujur itu sebagai akhlaknya, jadilah jujur itu sebagai tabiatnya, dan itu akan membawanya ke surga. Itu akan membawanya ke surga, dan dia akan dipandang atau akan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang yang jujur, seorang yang jujur. Jadi ini merupakan suatu kita katakan akhlak yang sangat mulia, dan seorang hendaknya membiasakan diri untuk berkata jujur, membiasakan dirinya untuk berkata jujur, dan selalu berusaha untuk jujur hingga dia ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang jujur. Sebaliknya, dusta akan membawa kepada perbuatan keji. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dusta itu akan melahirkan dusta yang lain. Kebohongan itu akan melahirkan kebohongan yang lain. Maka dari itu, dusta ini, bohong ini akan membawa pelakunya kepada al-fujur, akan membawa pelakunya kepada kekejian ataupun kejahatan-kejahatan, dan kejahatan itu akan membawanya ke neraka. Nah, apabila seseorang itu membiasakan dirinya berdusta, terus-menerus berdusta hingga dia merasa enak berdusta, bahkan akan gelisah dan tidak merasa enak jika tidak berdusta, hingga akhirnya dia dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang pendusta. Jadi dusta ini adalah suatu akhlak yang buruk. Maka janganlah kita membiasakan diri kita untuk berkata dusta. Sebab dusta akan melahirkan kedustaan-kedustaan yang lainnya, hingga seorang itu merasa enak dan nyaman berdusta dan tidak merasa lagi dosa ataupun keberatan apabila dia berkata dusta. Jadi inilah kebiasaan yang harus dihilangkan dari diri kita, yaitu suka berdusta. Dan dusta ini adalah salah satu di antara tanda-tanda kemunafikan. Salah satu tanda kemunafikan adalah suka berdusta di dalam pembicaraan. Nabi SAW mengatakan di dalam sebuah hadis yang sahih juga,
diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab sahih mereka berdua. Nabi mengatakan ayatul munafiqi salas, idza haddatsa kadzab wa idza wa'ada akhlaf wa idza atumina khan. Ciri-ciri orang-orang munafik itu ada 3. Bila dia berbicara maka dia berdusta. Bila dia berjanji maka dia tidak menepatinya. Dan bila diberi amanah maka dia berkhianat. Jadi tiga sifat ini, 3 tabiat ini adalah tabiat yang sangat tercelah. Semua manusia pasti membencinya. Ya, yang kafir apalagi yang mukmin. Ya, membenci kedustaan, ya, membenci pengkhianatan, membenci pengingkaran janji. Ya, tidak ada satu umat manusia pun yang menyukai tabiat-tabiat ini. Maka seorang mukmin, ya, hendaknya menjauhkan diri dari tabiat-tabiat ini. Termasuk salah satu di antaranya adalah suka berdusta di dalam pembicaraan. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, tidak ada satu orang pun yang ridho dan suka dibohongi. Dan apabila ya kita dibohongi oleh seseorang, maka kita akan menjauhkan diri darinya. Ya, jiwa kita akan lari darinya. Kita tidak suka dekat kepadanya. Maka dari itu, ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Penting bagi kita semua untuk melatih diri jujur. Jujur terhadap diri sendiri, jujur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jujur terhadap sesama umat manusia. Nah, itu penting untuk kita tumbuhkan dan kita kembangkan di dalam diri kita, sehingga kita terbiasa dan merasa tidak enak, ya, apabila tidak berkata jujur, merasa gelisah apabila kita berkata dusta. Ya, karena Nabi mengatakan al-itsmu ma'haka fi sadrik wa karihta yattali' alaihin nas. Yang namanya dosa itu adalah sesuatu yang mengganjal dalam hati. Ya, dan engkau tidak suka jika orang lain mengetahuinya. Nah, ada sebagian orang yang sudah mati rasa, ya, dia tidak merasa gelisah atau tidak merasa terusik hatinya, tidak merasa gelisah hatinya jika berkata dusta. Dan dia juga tidak takut dan tidak malu apabila dustanya itu ketahuan oleh orang lain. Nah, ini menunjukkan kelemahan imannya, ya, sudah hingga sampai kepada derajat titik nadir yang sangat rendah, ya, seperti imannya orang-orang munafik, ya, seperti orang-orang munafik yang kita katakan sebagaimana dikatakan Nabi tadi, ini munafik nifaq amali, ya, jika berbicara, jika berkata dia berdusta, jika dia berjanji maka dia mengingkari, dia tidak menepati janjinya, dan apabila diberi amanat maka dia berkhianat. Dan Nabi juga sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaq hatta yada'aha. Ada 4 perkara yang barang siapa terdapat pada dirinya 4 perkara tersebut, maka ia adalah seorang munafik yang tulen, munafik sejati. Dan barang siapa yang ada pada dirinya, ya, terdapat salah satu di antaranya, maka pada dirinya telah ada satu sifat dari kemunafikan sampai dia meninggalkannya, hingga dia meninggalkannya. Nabi mengatakan idza tumina khan wa idza haddatsa kadzab wa idza ahada ghadar wa idza khasama fajar. Yaitu apabila diberi amanat dia berkhianat, apabila berbicara dia berdusta, apabila dia membuat perjanjian maka dia mengkhianatinya, ya, dan apabila dia bertengkar maka dia berbuat keji. Ada sebagian orang yang mengumpulkan, mengoleksi keempat perkara ini pada dirinya. Ya, keempat perkara ini pada dirinya. Ya, di samping dia berkata dusta, dia mengingkari janji, dia menyalahi amanat, dan apabila terjadi perselisihan dengannya maka dia berbuat jahat, dia berbuat fajir, dia berbuat kejahatan, dia berbuat kekejian. Nah, orang seperti ini, ya, sebagaimana kata Nabi, ya, inna min asyarrin nas man tarakahun nas itiqu asyarihi. Sesungguhnya seburuk-buruk manusia adalah yang ditinggalkan oleh manusia lainnya karena menghindari kekejiannya. Orang seperti ini yang terkumpul pada dirinya
kita katakan perkara-perkara kemunafikan ini atau ciri-ciri kemunafikan ini, ya pasti akan dijauhi oleh manusia. Pasti dijauhi oleh manusia. Nggak ada yang suka dekat dengannya. Tidak ada yang suka bergaul dan bermuamalah dengannya. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, ya. Beliau mengatakan, ya, berkaitan dengan orang yang suka ya berdusta, ya, hingga ya di dalam pembicaraannya sehari-hari dia banyak berdusta. Sampai-sampai ya ketika ya dia menceritakan sesuatu yang dia klaim sebagai mimpinya, padahal dia tidak bermimpi seperti itu, ya. Nabi mengatakan, man tahallama bihulmin lam yarahu kullifa ayyaqida baina sya'irataini yaumal qiyamah walan yaf'al. Ya, barang siapa yang mengklaim satu mimpi yang tidak pernah dilihatnya dalam mimpinya, maka orang tersebut akan dibebankan untuk mengikatkan antara dua helai rambut pada hari kiamat, dan ia tidak akan bisa mengikatnya. Nah, demikian, ya. Jadi ini merupakan suatu contoh, ya, kedustaan, yaitu seorang mengaku telah melihat mimpi ini dan ini, dia ceritakan kepada orang-orang, padahal ia sama sekali tidak pernah melihat mimpi tersebut. Ya, dia tidak pernah melihat mimpi tersebut. Dia tidak pernah bermimpi seperti itu. Dan ini menunjukkan kebiasaannya berdusta di dalam pembicaraan. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, ya, berkaitan dengan, ya, kita katakan contoh kedustaan, ya. Inna afral fira ay yuriyar rajulu ainaihi ma lam taraya. Sesungguhnya kedustaan yang paling dusta adalah seseorang yang mengklaim melihat suatu mimpi, ya, dia mengklaim melihat satu mimpi dengan matanya, apa yang sebenarnya tidak dilihat oleh kedua matanya itu, yaitu dia tidak pernah melihat mimpi tersebut. Nah, ini susah dan sulit untuk dideteksi kejujurannya, ya, dan kebenarannya. Ya, orang akan percaya saja, ya, karena tidak ada orang yang tahu dan tidak akan bisa dicek kebenarannya. Nah, itu sangat membutuhkan kejujuran orang ini dalam menceritakan mimpinya. Bisa saja dia berdusta, bermimpi dengan Nabi misalnya. Banyak orang-orang sekarang yang mengaku, ya, telah bermimpi melihat Nabi, ya. Nah, demikian, padahal itu dusta. Ya, padahal itu tidak pernah dia lihat di dalam mimpinya, atau dia sengaja menyebarkan kedustaan. Nah, demikian, ikhwan fillah. Dan ini merupakan suatu afrol firo, merupakan kedustaan yang paling dusta, ikhwan fillah. Dan juga berkaitan dengan dusta ini, ikhwan fillah, para pendengar yang berbahagia, Al-Bukhari juga telah meriwayatkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Samurah bin Jundub, satu hadis yang panjang yang menyebutkan tentang mimpi Nabi SAW, di mana di dalamnya disebutkan, ya, diceritakan tentang, ya, kita katakan azab dan siksa, gambaran azab dan siksa yang ditimpakan kepada orang-orang yang berdusta, ya, orang-orang yang suka berdusta. Disebutkan di dalam hadis tersebut, ammar rajul alladhi ra'aitahu yusharsharu sidquhu ila qafah wa min kharuhu ila qafah wa ainuhu ila qafahu fa innahu ar-rajulu yaghdu min baitihi fayakdzib al-kadhibah tablughul afaq. Adapun laki-laki yang engkau lihat disobek tulang rahangnya, ya, disobek tulang rahangnya hingga tengkuknya, lalu dari hidungnya hingga tengkuknya, disobek, ya, dari hidungnya hingga tengkuknya, lalu dari matanya hingga tengkuknya, disobek dari matanya hingga tengkuknya, maka ia adalah seorang yang keluar, ya, pagi hari dari rumahnya, lalu menyebarkan dusta hingga memenuhi cakrawala, hingga memenuhi alam semesta, yaitu kemana-mana tersebar kedustaannya, ya, hingga diketahui oleh orang yang dekat maupun orang yang jauh. Nah, itulah gambaran siksa, ya, orang-orang yang suka berdusta, orang-orang yang suka menyebarkan dusta, dan orang-orang yang suka berkata dusta. Dia akan disobek, akan dirobek tulang rahangnya hingga tengkuknya, disobek dan dirobek dari hidungnya hingga tengkuknya, ya, dan dirobek dari matanya hingga tengkuknya.
Dan ini menunjukkan bahwa ya kita katakan dusta itu merupakan suatu dosa besar yang mendapat ancaman yang sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, akan tapi ya kita katakan hadisnya lemah ya. Bahwa dia mengatakan yutba'ul mu'minu ala kulli syai'in laisa al-khiyanatu wal kadhib. Seorang mukmin diciptakan dengan satu tabiat ya. Seorang mukmin diciptakan dengan tabiat segala sesuatu kecuali khianat dan dusta. Namun hadis ini tidak sahih. Ya, demikian Ibn Fiddin. Ya. Dan dalam sebuah hadis yang sahih ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kafa bil mar'i itsman ayuhadditsa bi kulli ma sami'." Ya. Banyak orang itu ya jatuh dalam kita katakan kedustaan, ya, jatuh di dalam kebohongan karena dia suka mengumbar cerita. Ia mengumbar cerita tanpa diperiksa, tanpa dia teliti, ya, menyampaikan apa saja tanpa dia teliti. Dia berbicara dengan don, dia berbicara dengan praduga dan prasangka. Ya, dia mengatakan saya kira, ya saya duga dan seterusnya dan sejenisnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, cukuplah sebagai suatu dosa bagi seseorang atau satu dusta, kafa bil mar'i kadziban, dalam riwayat lain itsman. Ya, cukuplah bagi seorang itu dikatakan dosa atau dusta ya bahwa ia mengatakan setiap apa yang didengarnya. Nah, ini banyak ya kita lihat ya manusia yang tidak selektif dan tidak teliti di dalam menukil dan menyampaikan berita, hingga beritanya mengandung unsur kebohongan. Ya, suatu perkara ataupun berita yang mungkin ya sedikit tapi dibumbui ya hingga menjadi suatu berita yang besar. Ya, suatu yang besar. Ya, mungkin ya yang disampaikan adalah satu perkara yang sederhana, tapi karena dibumbui dengan kedustaan-kedustaan menjadi satu perkara yang besar. Bahkan ya tidak jarang hal ini menimbulkan perselisihan dan pertengkaran di antara ya manusia. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, nah demikian. Jadi ini adalah satu perkara yang harus dihindari. Banyak orang yang secara tidak sadar dia jatuh dalam dusta karena dia suka mengobrol cerita dan menukil ya pembicaraan dari fulan ke fulan. Ya, tapi ya tentunya sangat sedikit orang yang siqoh pada hari ini. Sangat sedikit orang yang jujur pada hari ini, yang teliti dan memang betul-betul kita katakan bertanggung jawab atas segala berita ataupun perkataan yang disampaikannya kepada orang lain. Maka sebagaimana kata Nabi SAW, ya beliau berkata, ya man somata naja, barang siapa yang lebih memilih banyak diam, maka dia selamat. Nabi SAW juga mengatakan, ya Rasulullah SAW mengatakan di dalam sebuah hadis, ya man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata yang benar atau dia lebih memilih diam, ya, lebih memilih diam. Nah, demikian ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Dan dalam hadis muttafaqun alaih, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, iyyakum wadh-dhann fa inadh-dhanna akdzabul hadis. Jauhilah oleh kalian sikap berprasangka, ya berprasangka, berpraduga, karena sesungguhnya prasangka itu adalah ucapan yang paling dusta. Sesungguhnya dhon itu ya, menduga-duga itu adalah suatu perkataan yang paling dusta. Ikhwani fiddin. Hadis ini muttafaqun alaih. Nah, demikian. Itulah dia beberapa kita katakan hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan kepada kita tentang ya buruknya kedustaan dan buruknya sifat dusta dan suka berbohong ya di dalam pembicaraan di tengah-tengah manusia. Di dalam ilmu hadis ya orang yang suka berbohong di dalam pembicaraan manusia ini hadisnya tertolak. Mereka orang-orang ini digelari ya sebagai orang-orang yang kita katakan muttaham bil kadzib, dan hadisnya matruk. Hadisnya ditinggalkan atau hadisnya adalah dhaif jiddan ya, atau seorang perawi dikatakan matruk.
ya, karena dia muttaham bil kadzib, dituduh berdusta, ataupun ya kedapatan dia itu suka berdusta di dalam pembicaraannya sehari-hari, meskipun dia tidak diketahui dia tidak berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi hadisnya adalah hadis yang tertolak. Ya, dapat kita bayangkan sekarang ini kalau kita terapkan kaidah-kaidah jarh dan ta'dil, mungkin tidak ada satu orang pun pada hari ini yang hadisnya layak untuk diterima, yang riwayatnya layak untuk dipercaya. Maka ikhwani fiddin, ya para pendengar yang berbahagia, hindarilah ya sifat ya suka berdusta, karena Nabi SAW tadi mengatakan bahwa ya dari kedustaan ini akan membawa ya menggiring seseorang kepada kefajiran, kefasikan dan kejahatan, kekejian. Nah, keadaan kekejian itu akan menyeretnya kepada an-nar, ya akan menyeretnya kepada neraka, wal iyadzubillah. Para ikhwah fiddin yang berbahagia, ya tentunya